Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang para pendekar Islam, para pejuang Islam, para orang-orang yang telah berjuang dan berperan penting dan memberi manfaat besar untuk Islam. Siapa mereka? Apakah mereka itu bermadhab Asy'ari Maturidi atau mereka pengikut Wahabi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Dan menurut sejarah, menurut fakta sejarah, sebenarnya apa yang sudah diberikan oleh Wahabi terhadap umat Islam? Wahabi sudah memberikan apa untuk orang-orang Islam? Tapi sebelum kita membahas para pejuang Islam dan apa madhabnya, apa akidahnya, saya pengen menjelaskan terlebih dahulu mengenai madhab Asy'ari atau akidah Asy'ari Maturidi dan akidah Ibnu Taimiyah, akidah Muhammad bin Abdul Wahab dilihat dari rentang sejarah. Jika kita melihat sejarah, maka akidah Asy'ari muncul pada sekitar abad ketiga. Jadi masih masa generasi salaf, dan ternyata Abul Hasan al-Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini juga memiliki banyak guru pada ulama salaf yang soleh. Namun sebenarnya muatan atau isi akidah Asy'ari itu bukan perkara baru, karena akidah Asy'ari itu merupakan kelanjutan dari akidah-akidah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dari para sahabat kepada para tabi'in. Imam al-Asy'ari hanya sebatas mengukuhkan dan menguatkan hujah-hujah akidah ulama salaf yang kemudian mayoritas umat Islam, mayoritas ulama itu kemudian berintisab atau menisbatkan dirinya kepada Al-Imam al-Asy'ari. Bukan berarti mereka itu taklid buta kepada Al-Imam al-Asy'ari, bukan. Tetapi para ulama itu tahu bahwa akidah yang diperjuangkan oleh Al-Imam al-Asy'ari itu bukan akidah baru, tetapi akidah ulama salaf yang kemudian dikukuhkan dan ditangguhkan oleh Al-Imam al-Asy'ari. Maka tidak heran jika mayoritas umat Islam, mayoritas ulama kemudian menisbatkan dirinya kepada Al-Imam al-Asy'ari dari abad ketiga sampai sekarang. Mayoritas umat Islam dan mayoritas ulama bermadhab atau berintisab menisbatkan dirinya di dalam akidah kepada Al-Imam al-Asy'ari atau kepada Al-Imam Maturidi. Sedangkan Syekh Ibnu Taimiyah itu lahir atau muncul pada abad ke-7, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu muncul pada sekitar abad ke-12. Jadi jauh sekali dengan generasi ulama salaf. Lalu ketika kita membaca sejarah dan membaca para pendekar umat Islam, maka para pendekar umat Islam ini bermadhab atau mengikuti akidah Asy'ari atau mengikuti akidah Wahabi. Nah, ini ada flyer dari Sunnah Infografik dan kami tampilkan di sini. Yang pertama, pendekar umat Islam yang sangat bermanfaat perjuangannya untuk umat Islam adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dan beliau bermadhab, madhab fikihnya adalah madhab Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i. Dan di dalam akidah adalah ikut Asy'ariyah. Dan di dalam tasawuf, thariqah itu mengikuti Sufi Syadzili. Lalu apa peran Salahuddin Al-Ayyubi untuk Islam? Apa perjuangan beliau sehingga sangat bermanfaat dan dirasakan kemanfaatannya, kegunaannya oleh umat Islam? Nah, di sini dijelaskan bahwa perjuangan dari Salahuddin Al-Ayyubi adalah berperang atau memerangi pasukan salib dan kemudian berhasil membuka Baitul Maqdis atau menaklukkan Baitul Maqdis, mengambil alih dari tentara salib sehingga kemudian dikuasai oleh umat Islam. Itu perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi yang akidahnya mengikuti Imam Asy'ari dan di dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i. Pendekar umat Islam yang kedua adalah As-Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, beliau ini madhabnya Hanafi, mengikuti salah satu madhab yaitu madhab Hanafi. Dan di dalam akidah beliau adalah Maturidi. Dan di dalam thariqah beliau adalah termasuk Sufi, mengikuti salah satu jalan tasawuf. Dan peran beliau perjuangan dari Sultan Muhammad Al-Fatih yang kemudian manfaatnya itu dirasakan oleh umat Islam, bahkan dibangga-banggakan oleh umat Islam sedunia, adalah
pertama memerangi pasukan salib, dan yang kedua berhasil menguasai Konstantinopel atau merebut Konstantinopel dari musuh-musuh Islam. Tentu perjuangan dari Sultan Muhammad Al-Fatih ini pernah mendapatkan pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena puluhan tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuftahanna al-Qustantaniyah, sungguh Konstantinopel akan dibuka, akan dikuasai. Fala ni'mal amir amiruha, sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya. Wala ni'mal jais dalikal jais, dan sebaik-baiknya tentara adalah tentaranya. Berarti ini adalah pujian oleh Rasulullah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih dan kepada tentara-tentaranya. Tentu Rasulullah tidak akan memuji orang yang sesat, tentara yang tersesat, sebagaimana tuduhan Wahabi yang mengatakan bahwa akidah Asy'ari, akidah Maturidi adalah akidah yang sesat. Rasulullah tidak akan memuji orang yang sesat. Pendekar Islam selanjutnya adalah Asadus Sohro atau singa padang pasir yang bernama Umar Mukhtar. Nah, beliau ini madhabnya dalam madhab fikih, di dalam fikih mengikuti madhab Maliki, dan di dalam akidah beliau memiliki madhab Asy'ari. Sedangkan thariqah beliau mengikuti Sufi Sanusi. Sedangkan peran beliau dan perjuangan beliau untuk Islam yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh umat Islam adalah melawan dan berjihad melawan Italia yang pada waktu itu sebagai penjajah. Lalu mana pendekar Wahabi dan apa yang Wahabi berikan kepada umat Islam? Nah, di sini kita sebutkan para pendekar Wahabi. Yang pertama adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau madhabnya adalah Hambali, tetapi Hambali yang sudah didistorsi. Jadi bukan murni madhab Hambali. Dan memang menurut para ulama, ulama Al-Hambali itu terbagi menjadi dua. Ada Fudola'ul Hambali, ada Hambali-Hambali atau imam-imam Hambali yang utama, dan ada yang tidak utama-utama. Nah, yang kemudian di dalam madhab akidah, di dalam akidahnya ternyata Muhammad bin Abdul Wahhab ini mujassim atau tajsim, mujassimah, khariji mujassim. Sedangkan thariqahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah pemimpin dari gerakan Wahabi, dan dulu di masa-masa dulu nama Wahabi itu dibanggakan sekali oleh kelompok-kelompok Wahabi. Dan lalu apa perannya, apa perjuangannya, dan yang kemudian dirasakan oleh umat Islam? Perjuangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah mengkafirkan dan membunuh umat Islam yang ada di Jazirah Arab. Itu peran dan perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan manfaat yang dirasakan oleh umat Islam, tetapi malapetaka. Karena ternyata banyak yang dibunuh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan banyak sejarah-sejarahnya dan buku-bukunya yang menjelaskan tentang hal ini. Pendekar Wahabi yang kedua adalah Abu Bakar Al-Baghdadi. Nah, dia ini pemimpin ISIS, yaitu teroris dunia. Nah, madhab fikih, di dalam madhab fikih Abu Bakar Al-Baghdadi ini la madhabi, artinya tidak bermadhab. Nah, kalau di Indonesia ada orang yang mengaku, oh saya tidak bermadhab, cukup hadis dan Al-Quran, maka sama dengan pemimpin ISIS, dia tidak bermadhab. Dan yang di dalam akidah, madhab akidahnya apa? Takfiri mujassim. Dia memiliki akidah mengkafirkan umat Islam, dan mujassim yaitu menjisimkan Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tangan dengan makna yang sebenarnya, makna hakiki, memiliki mata dengan makna yang sebenarnya atau makna hakiki, dan seterusnya. Sedangkan thariqahnya Wahabi, dan dia termasuk pemimpin dari ISIS. Pendekar Wahabi selanjutnya yaitu Juhaiman. Nah, Juhaiman ini di dalam fikihnya la madhabi, tidak bermadhab. Jadi tidak mengikuti salah satu madhab Imam Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali. Dan di Indonesia banyak yang kemudian ngaku-ngaku, oh saya tidak bermadhab, dan seterusnya. Dan kemudian di dalam akidah takfiri mujassim, dia mengkafirkan umat Islam, dan mujassim artinya menjisimkan Allah, dia mujassimah. Dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di sebuah tempat
yang mana tempat ini diciptakan oleh Allah. Misalnya arsy ya, dia mengatakan Allah ada di atas arsy, bersemayam di atas arsy, dan seterusnya dengan makna yang hakiki, dengan makna yang sebenarnya. Thariqahnya, jalannya adalah jalan Wahabi, berarti sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ya pemimpinnya. Sedangkan apa perannya, apa perjuangannya? Dia ini pernah menyerang Masjidil Haram. Dari penjelasan tadi, mudah-mudahan kita bisa membuka mata, bisa sadar bahwa pendekar umat Islam, bahwa pejuang-pejuang Islam dari dulu sampai sekarang yang kemudian manfaatnya itu dirasakan oleh kita adalah mayoritas bermadhab Asy'ari atau pengikut Asy'ari Maturidi di dalam akidah, dan di dalam fikih bermadhab salah satu madhab yang empat, Hanafi, Maliki, Hambali, atau Syafi'i. Sedangkan pejuang atau pendekar-pendekar Wahabi bisanya cuma merusak Islam, cuma mengkafirkan umat Islam, bahkan sampai tega membunuh umat Islam, di mana Rasulullah SAW pernah berpesan bahwa sesama Muslim adalah saudara, tidak boleh saling membunuh. Baik teman-teman, sekian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.